Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong kedatangan rekrutan tangguh lagi. Kabar mengejutkan datang dari media Vietnam yang tiba-tiba menyoroti pergerakan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Media tersebut mengangkat laporan mengenai 3 pemain asal Belanda yang dikabarkan siap bergabung dengan skuad Garuda, menambah kekuatan besar untuk tim yang sedang dipersiapkan pelatih asal Korea Selatan ini. 3 pemain keturunan Belanda ini dilaporkan memiliki potensi besar untuk memperkuat lini permainan Indonesia. Kehadiran mereka dianggap sebagai rekrutan tangguh yang dapat meningkatkan daya saing timnas di berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Shin Tae-yong, yang dikenal tak ragu merekrut pemain diaspora Indonesia dari Eropa, kembali menunjukkan strateginya dalam memaksimalkan talenta terbaik yang tersebar di berbagai negara. 3 pemain ini disebut-sebut punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang tentunya akan membawa dampak signifikan bagi permainan timnas Indonesia. Sorotan media Vietnam bukan tanpa alasan. Mereka melihat kekuatan Indonesia yang semakin bertambah sebagai ancaman serius bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Dengan komposisi pemain yang semakin kuat dan pengalaman internasional, Indonesia diharapkan mampu bersaing lebih kompetitif dalam turnamen-turnamen besar mendatang. Namun, identitas ketiga pemain tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Spekulasi pun muncul di berbagai kalangan, siapa sebenarnya pemain yang akan memperkuat timnas Garuda ini? Apakah mereka akan langsung mengisi posisi kunci, ataukah mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia? Keputusan Shin Tae-yong untuk terus membangun skuad yang kompetitif dengan mendatangkan pemain dari luar negeri membuktikan komitmennya untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Kini, para pendukung timnas Indonesia tentunya tak sabar menantikan penampilan para pemain baru ini di lapangan hijau. Dengan semakin dekatnya berbagai agenda besar yang akan dihadapi timnas Indonesia, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Kedatangan 3 pemain Belanda ini diyakini menjadi angin segar dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Akankah ketiga pemain ini menjadi kunci keberhasilan timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan menjawab. Kekalahan dari Kamboja. Pertanda Bahrain bakal jadi bulan-bulanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan mengejutkan dari Kamboja, sorotan kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Pertanyaannya, apakah kekalahan ini menjadi tanda bahwa Indonesia akan bangkit dan mengalahkan Bahrain, atau justru pertanda ancaman bagi tim Garuda? Kekalahan dari Kamboja dianggap sebagai salah satu hasil paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia, yang di atas kertas lebih diunggulkan, tampak kehilangan fokus dan akhirnya harus mengakui keunggulan Kamboja. Kekalahan ini tentunya menjadi pukulan berat, mengingat harapan tinggi publik terhadap penampilan tim yang lebih baik di kualifikasi kali ini. Namun, kekalahan ini juga dapat dilihat dari sudut pandang lain. Ketika sebuah tim mengalami kekalahan memalukan, mereka seringkali bangkit dengan kekuatan baru. Pelatih Indonesia, dengan dukungan dari staf dan para pemain berpengalaman, kemungkinan besar akan melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang strategi baru untuk menghadapi Bahrain. Bahrain sendiri bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka memiliki rekam jejak yang kuat di level Asia, namun bukan berarti mereka tak terkalahkan. Timnas Indonesia, dengan perombakan taktik dan semangat juang yang tinggi, berpotensi memberikan kejutan bagi Bahrain. Tentu saja, pertandingan melawan Bahrain menjadi momen krusial bagi Indonesia. Di sisi lain, jika Indonesia kembali tampil di bawah performa, mereka berisiko mengalami kekalahan yang lebih menyakitkan. Kuncinya ada pada mental dan kesiapan tim. Para pemain harus bisa menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran berharga, bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim. Dengan persiapan yang matang, peluang Indonesia untuk memetik kemenangan atas Bahrain tetap terbuka lebar. Akhirnya, pertanyaan besar yang muncul, apakah kekalahan dari Kamboja ini pertanda bahwa Bahrain akan menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia? Jawabannya akan terlihat di lapangan. Namun, satu hal yang pasti, tim Garuda harus segera bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Ada ancaman laser bakal ganggu laga timnas Indonesia versus Bahrain, Rizky Ridho bilang begini. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan berlangsung dalam waktu dekat sudah menjadi perhatian publik. Selain dari kesiapan tim dan strategi yang akan diterapkan, ada isu lain yang mengemuka, yaitu ancaman gangguan laser yang bisa mempengaruhi jalannya laga. Beberapa sumber menyebutkan adanya kemungkinan gangguan dari sinar laser yang diarahkan ke pemain, khususnya kiper dan pemain bertahan, selama pertandingan berlangsung. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, mengingat gangguan laser dapat mengganggu konsentrasi dan performa pemain di lapangan. Rizky Ridho, tetap fokus, jangan terprovokasi menanggapi isu tersebut, Kapten Timnas Indonesia,
Rizky Ridho, memberikan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa seluruh pemain sudah diinstruksikan untuk tetap fokus pada permainan dan tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal, termasuk laser. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, tapi kami tidak boleh terpengaruh. Yang penting adalah bagaimana kami menjaga konsentrasi dan tetap menjalankan instruksi dari pelatih, ya ujar Rizky Ridho dalam sesi konferensi pers. Ia juga menambahkan bahwa timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun mental. Kami sudah berlatih keras dan semua pemain siap bertanding. Ancaman dari luar lapangan, seperti laser, hanya akan menjadi gangguan kecil jika kita bisa fokus pada tujuan utama, yaitu memenangkan pertandingan. Selanjutnya, pentingnya keamanan dan fair play. Rizky Ridho juga menekankan pentingnya keamanan dan fair play dalam setiap pertandingan. Ia berharap pihak penyelenggara dan otoritas terkait dapat mengambil langkah preventif untuk mencegah adanya gangguan, termasuk penggunaan laser di stadion. Kami percaya dengan keamanan yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Ini adalah pertandingan yang penting, jadi kami berharap semuanya berjalan dengan adil dan sportif, kata Rizky Ridho mengakhiri pernyataannya. Pertandingan ini bukan hanya menjadi ujian bagi timnas Indonesia dari segi kemampuan bermain, tetapi juga dari sisi mental dan kemampuan mengatasi tekanan dari luar lapangan. Masyarakat Indonesia tentu berharap, apapun gangguan yang muncul, tim Garuda dapat menunjukkan performa terbaiknya dan meraih kemenangan melawan Bahrain.